Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi kita, yang mana pada video-video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan ukuran pemusatan dan ukuran letak. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan ukuran simpangan atau dispersi dan variansi. Ada tiga hal yang coba kita pahami bersama. Yang pertama adalah kita memahami apa sih itu simpangan dan varians. Kemudian yang kedua, jenis-jenis atau macam-macam ukuran simpangan apa saja. Kemudian yang ketiga, makna dari nilai ukuran simpangan tersebut apa. Ketika kita berbicara apa itu ukuran simpangan atau dispersi dan variansi, maka dari kata simpangan saya coba berikan ilustrasi seperti ini. Misalkan kita berada di suatu jalan, misalkan ada simpang 5 di situ, yang mana kalau kita berbicara simpang 5 berarti ada titik pusatnya. Jalan A misalkan itu dikatakan sebagai data pertama, kemudian jalan B itu data kedua, jalan C itu data ketiga, jalan D itu data keempat, dan jalan E itu data kelima. Lalu titik temunya mereka, titik temunya mereka itu dikatakan sebagai sentral tendensi atau titik pusatnya. Atau kaitannya dengan materi kita kemarin terkait dengan sentral tendensi berarti tidak lain tidak bukan itu titik temunya mereka adalah dikatakan sebagai rata-rata atau median atau modusnya. Lalu variansi itu apa? Ya, variansi itu berarti ragam, keragaman. Datanya ini beragam atau tidak beragam. Datanya ini homogen atau tidak homogen. Nah, untuk pembahasan secara teoritis apa itu simpangan dan varian, kita perhatikan berikut. Nah, simpangan atau dispersi dan variansi itu merupakan ukuran yang menggambarkan bagaimana memencarnya atau menyimpangnya data kuantitatif di sekitar sentral tendensi. Jadi gini, misalkan nih, kita ambil salah satu sentral tendensi, misalkan rata-rata. Kita ingin melihat datanya ini berada dekat atau jauh sih dari rata-rata. Jangan sampai, misalkan rata-ratanya adalah 80. Ternyata ada banyak data yang jauh dari 80. Baik itu lebih kecil maupun dia lebih besar. Begitu. Jadi kita ingin lihat datanya ini memang rata-rata ini memang sudah menggambarkan kondisi dari data yang sesungguhnya atau belum bisa. Kenapa saya katakan belum bisa? Takutnya adalah misalkan jangan sampai rata-ratanya 80 karena misalkan ada beberapa orang yang memiliki nilai 100, kemudian ada lagi yang memiliki nilai di bawah 50. Sehingga misalkan kita sudah menarik kesimpulan bahwa kelas A memiliki nilai rata-rata 80, yang artinya bahwa kalau kelas tersebut memiliki nilai rata-rata 80, maka kita bisa asumsikan bahwa kemampuan mereka relatif lebih bagus. Tetapi kita belum mengecek, kita belum mengecek data yang sesungguhnya. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, mayoritas dapat 10, dapat 100 misalkan 50%-nya dapat 100, kemudian sisanya itu di bawah 50. Ketika diakumulasi, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan total mahasiswa atau total data kita, maka bisa jadi rata-ratanya bagus. Nah, olehnya itu untuk memastikan bahwa ini memang benar-benar nilai 80 ini memang representatif untuk kelas ini. Maka kita lihat dari simpangannya, variansnya. Beragam atau tidak. Simpangannya jauh atau tidak, begitu. Nah, lalu jenis-jenis dari simpangan dan variasi itu apa saja? Sebenarnya ada beberapa ya. Ada beberapa. Yang pertama misalkan adalah rentang. Kemudian ada namanya rentang kuartil. Kemudian ada namanya simpangan kuartil. Ada namanya simpangan rata-rata. Ada namanya simpangan baku. Ada namanya varians. Antara simpangan baku dan varians ini saling berkorelasi. Ya, mereka ada
ada hubungan satu dengan yang lainnya. Lalu kita mulai dari pembahasan rentang. Ketika kita berbicara rentang jarak, maka pada pembahasan tentang mengubah dari data tunggal ke data kelompok, kita sudah mencoba mencari rentang. Rentang itu sendiri dikatakan sebagai selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Nah, akan tetapi rentang ini belum bisa atau belum baik untuk menggambarkan simpangan atau varians data. Kenapa? Karena dia hanya merujuk pada dua data, yaitu data maksimum dan data minimum. Dia tidak mengakomodir untuk data-data yang lain. Jadi rentang itu stabil atau tidak dapat diartikan sebagai indikator dari ukuran penyebaran. Hal ini terjadi karena rentang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Sebagai contoh misalkan tadi, ternyata ada satu siswa yang memiliki nilai 100, kemudian ada siswa yang lain memiliki nilai misalkan 30, maka rentangnya adalah 70. Padahal boleh jadi hanya ada satu siswa, tidak mayoritas siswa memiliki nilai tersebut. Makanya rentang ini dikatakan sebagai ukuran dikatakan sebagai ukuran penyimpangan data yang tidak stabil atau yang tidak dapat diandalkan. Sama halnya juga dengan kuartil, Jadi kalau rentang kuartil itu formulanya lebih, saya sengaja tidak menjelaskan terkait hal tersebut karena memang fokus kita pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang rentang, simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku dan varians. Nah, untuk pemahaman awal saja, jadi simpangan kuartil itu saya tulis SK Simpangan kuartil itu 1/2, ini namanya simpangan kuartil, dari kuartil 1, saya tulis saja K1, kuartil 3 Kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Tetapi untuk ini juga masih belum stabil. Belum bisa kita katakan bahwa dengan formula ini kita sudah bisa memastikan tentang ukuran dari penyebaran suatu data. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu merupakan jumlah jarak atau selisih tiap data dengan rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Oke, ini kita menggunakan nilai mutlak. Jadi, simpangan rata-rata itu dia berbicara ini banyaknya data Ini adalah data satuannya dikurangi dengan rata-rata dari data tersebut. Kemudian ini kita totalkan, kita jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Ini untuk data yang tunggal. Jadi ini sama saja dengan ini, Bedanya adalah kalau ini misalkan, kalau ini ditabulasi satu-satu, misalkan nilainya 70, 80, 50, seterusnya dan seterusnya. Kalau yang ini dibuat di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, Misalkan 70 ada berapa orang, 50 ada berapa orang dan seterusnya. Maka kita menggunakan formula yang ini, Jadi ini khusus untuk yang menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kalau yang ini digunakan untuk tabulasi yang biasa, Jadi dia ditabulasi saja, tidak menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, simpangan rata-rata ini juga belum bisa dikatakan sebagai indikator ukuran penyimpangan data. Karena kenapa? Alasannya adalah nilai ini dianggap memiliki kelemahan karena akibat bekerja dengan nilai atau bilangan mutlak. Jadi nilai simpangan rata-rata tidak dapat membedakan antara rentang yang lebih besar dengan rentang yang lebih kecil. Nah, ketika kita berbicara nilai mutlak, maka dia nilainya selalu positif. Dia tidak mengakomodir positif atau yang
negatif. Makanya kita katakan bahwa simpangan rata-rata itu belum atau masih memiliki titik kelemahan. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga adalah standar deviasi atau simpangan baku dan varian. Nah, secara umum ya, sebagian besar dan secara umum itu untuk mengukur tingkat penyimpangan suatu data itu kita gunakan yang namanya simpangan baku dan varian ya. Jadi simpangan baku atau standar deviasi itu merupakan ukuran variabilitas atau varian skor yang didasarkan pada kuadrat penyimpangan sebesar penyimpangan tiap skor dari rata-rata hitung. Simpangan baku paling sering digunakan, jadi simpangan baku ini paling sering ya. Jadi kalau kita berbicara simpangan baku dan varians itu memiliki korelasi yang besar ya. Jadi korelasinya bisa dilihat dari sini. Kuadrat ya. Jadi simpangan baku itu merupakan kuadrat dari penyimpangan ya. Jadi simpangan baku merupakan formula yang sering digunakan karena merupakan ukuran penyimpangan yang paling baik atau yang paling stabil. Kuadrat dari simpangan baku, jadi kalau misalkan kita punya simbol S misalkan, S itu adalah sebagai simpangan baku, maka varians itu adalah S kuadrat. Jadi ketika kita menuliskan S kuadrat itu artinya adalah varian. Ya. Oke. Tadi saya sudah jelaskan juga varians itu berarti atau menyatakan tentang keberagaman suatu data. Seperti itu. Nah, ini formula untuk simpangan baku maupun varian ya. Yang ini adalah varian untuk populasi, dia menggunakan ini. Ini dibaca sigma. Ya, ini dibaca sigma. Jadi, kalau yang ini ya, kalau yang ini digunakan untuk data kelompok ya. Yang membedakan antara data tunggal dengan data kelompok adalah ininya. XI, kalau di dalam data tunggal, maka XI itu sendiri sebagai data satuannya. Sementara kalau di dalam data kelompok, maka XI itu adalah nilai tengah. Ya, sama dengan kita mencari, sama saja dengan kita mencari nilai tengah pada rata-rata data kelompok. Kemudian ini dibaca mu, artinya mean atau rata-rata untuk untuk populasi. Jadi ini untuk populasi. Ya, biasanya kalau populasi itu disimbolkan dengan mu, kalau yang sampel disimbolkan dengan X bar. Ya. Ini N ini adalah banyaknya data. Kalau ini adalah varians, tadi kita sudah dikatakan bahwa kuadrat dari simpangan baku itu adalah varians. Artinya berarti boleh juga saya katakan bahwa simpangan baku itu adalah akar dari varians. Maka formulanya seperti ini, ya. Jadi kuadrat itu adalah varians, akar itu adalah simpangan baku. Nah, untuk contohnya nanti Anda lihat pada slide selanjutnya. Kemudian kalau yang tadi untuk data kelompok, ya. Kalau yang ini untuk data tunggal. Nah, bedanya tadi di sini, ya. Kalau XI itu, kalau untuk data kelompok itu dikatakan sebagai nilai tengah dari interval, sementara XI yang dimaksud di sini adalah data satuan, ya. Misalkan data pertama, ya. Jadi ini data satuan. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan kedua adalah ini. Kalau ini hanya perbedaan simbolisasi ya. Jadi kalau untuk populasi,
itu dia menggunakan mu, ya, yang simbolnya seperti itu tadi, seperti ini tulisannya, ya. Oke, dia menggunakan mu, sementara untuk data sampel dia menggunakan namanya X bar, yang artinya sama, yaitu rata-rata atau mean. Jadi ketika Anda melihat simbol mu, itu artinya oh ini rata-rata populasi. Kalau Anda melihat X bar, maka artinya adalah oh ini adalah rata-rata sampel. Tadi juga sama bahwa varians itu bisa kita katakan sebagai kuadrat dari simpangan baku, atau simpangan baku kita bisa katakan sebagai akar dari varians. Formulanya seperti ini. Jadi kita lihat dulu selisih antara data satuan dengan rata-rata, kemudian kita kuadratkan, setelah itu kita sigmakan atau kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan N kurang 1. Untuk N kurang 1 ini sebenarnya untuk data yang banyak, misalkan datanya sampai 1000-an, ya, ratusan lebih atau hampir 1000, maka ini tidak terlalu berpengaruh signifikan. Misalkan nih, kita punya data 1000. Boleh saja dibagi 1000 saja ini. Variansnya tidak akan terlalu berbeda jauh dengan 1000 dikurang 1, atau berarti 999, tidak akan berbeda jauh. Maka untuk N yang cukup besar, pembagi N-1 itu mendekati atau bahkan sama dengan N. Jadi semakin besar sampelnya, maka N kurang 1 itu pasti dia akan mendekati atau sama dengan N. Ya, begitu. Ini formulanya. Ketika Anda sudah memperoleh misalkan varian, untuk mencari simpangan bakunya tinggal diakarkan. Kalau Anda sudah memperoleh simpangan bakunya, berarti untuk mencari varian tinggal dikuadratkan. Kemudian ada dua formula di sini. Anda boleh menggunakan formula pertama, kemudian Anda juga boleh menggunakan formula kedua. Ya, ini formula pertama untuk varians, ini untuk simpangan baku, kemudian yang kedua ini untuk varians seperti ini, kemudian untuk simpangan baku seperti ini. Hasilnya tetap sama, ya. Jadi kalau ini sebenarnya hanya penjabaran dari ini, ya. Hanya ini dijabarkan. Kalau dijabarkan hasilnya adalah ini. Kemudian kalau ini dijabarkan hasilnya juga boleh ini. Ya. Silakan Anda pilih mana yang menurut Anda mudah digunakan. Jadi kalau yang ini berarti begini. Masing-masing datanya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian dikali dengan banyaknya data. Kemudian yang ini dijumlahkan semua datanya, kemudian dikuadratkan. Dibagi dengan banyaknya data, dikali dengan banyaknya data dikurang 1. Nah, untuk mencari simpangan bakunya, ya tinggal akar dari ini, ya. Jadi memang antara simpangan baku dan varians ini memiliki korelasi atau hubungan, ya. Selanjutnya, kita masuk pada, ya, ini masih ini untuk sampel, tetapi untuk data kelompok, ya. Jadi kalau yang tadi yang menggunakan sigma yang tadi, ya, menggunakan sigma kemudian menggunakan mu itu untuk populasi. Jadi formula itu untuk populasi, tetapi untuk data sampel, untuk data kelompok kita tetap menggunakan formula ini dengan catatan perbedaannya sebenarnya hanya pada mu-nya, ya. Di sini menggunakan X bar karena ketika kita berbicara sampel maka pasti dia menggunakan X bar untuk rata-ratanya. Jadi XI-nya itu sebagai nilai tengah, ya. Jadi XI-nya itu sebagai nilai tengah juga. Ini dan seterusnya, ya. Formulanya kurang lebih seperti itu. Baik, kita masuk pada contoh soal. Saya tidak membahas tentang rentang. Kenapa? Karena rentang itu sudah kita bahas sebelumnya. Rentang itu hanya melihat nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Tetapi tadi saya sudah disampaikan itu tidak dapat diandalkan. Karena dia hanya merujuk pada nilai ekstrim saja. Nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Bagaimana yang ada di tengahnya, bagaimana yang sedang-sedang saja, dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk kasus ini,
Berarti ini kita akan mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal yang menggunakan distribusi frekuensi. Maka caranya seperti ini. Ini formula kita. Oke, ini formulanya. Simpangan rata-rata atau SR disimbolkan di situ. Berarti yang kita butuh adalah yang pertama. Yang pertama kita harus cari rata-ratanya dulu. Ya. Kita harus cari rata-ratanya. Kemudian yang kedua, kita harus cari selisihnya. Ya, kita cari selisihnya. Selisih antara data satuan dengan rata-rata. Oke? Hasilnya adalah seperti ini. Jadi misalkan, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok data ya. 45 itu ada 3, 56 ada 1, 69 ada 6, 70 ada 5, 80 ada 1. Nah, kita punya data awal yang ini, kemudian kita melakukan penambahan kolom untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Yang pertama adalah ini, XI dikali FI ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mencari rata-rata. Kan untuk mencari rata-rata data tunggal dengan menggunakan distribusi frekuensi, ya kita cukup mengalihkan antara data satuan dengan frekuensinya, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Berarti 1035 dibagi dengan 16 hasilnya adalah ini. Kenapa kita butuh rata-rata? Karena kita berbicara tentang simpangan rata-rata, ya. Atau sejauh mana penyimpangan data satuan terhadap rata-ratanya, ya. Nah, setelah itu kita mencari selisih. Selisih antara data satuan yang 45 ini dengan nilai rata-rata. Berarti 45 dikurang dengan 64. Hasilnya adalah 64,69, hasilnya adalah ini. Kan seharusnya adalah minus, ya. Tetapi karena di sini adalah nilai mutlak, maka minusnya hilang. Makanya inilah sebabnya untuk simpangan rata-rata itu masih dikatakan belum baik. Tetapi sudah lebih baik dari rentang. Ya, sudah lebih baik dari rentang, tetapi ini belum baik. Masih ada lagi yang lebih baik. Gitu. Nah, setelah kita cari selisihnya, kemudian dinilai mutlakan, maka otomatis di sini tidak mungkin ada nilai yang negatif karena nilai mutlak itu dia selalu positif. Selanjutnya, coba kita lihat. Ini di rumusnya itu adalah frekuensi dikali dengan nilai mutlak antara selisih data satuan dengan rata-rata. Oh, berarti setelah ini kita dapatkan, maka kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi ini 3 dikali 19,69 hasilnya ini dan seterusnya. Kemudian sigma itu artinya dijumlahkan. Kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan N. N itu apa? Banyaknya data. 16. Jadi 135,48 dibagi dengan 16 hasilnya adalah 8,47. Oke, jadi ini adalah simpangan rata-ratanya. Jadi jarak antara data dengan rata-rata itu adalah 8,47. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk pada contoh yang kedua. Masih dengan data yang sama, tetapi kita menggunakan formula standar deviasi atau simpangan baku. Yang mana formula inilah yang sangat recommended, yang sering digunakan oleh secara umum orang untuk mencari simpangan atau varians dari suatu data. Prosedurnya juga kurang lebih sama. Yang membedakan kalau tadi menggunakan nilai mutlak, kalau yang ini dia menggunakan kuadrat. Ya, jadi ini kata kuncinya di sini. Jadi prosedurnya sama. Kita cari dulu rata-ratanya. Tujuannya karena tadi nantinya kita akan mencari selisih antara data satuan, ya. Misalkan yang 45, 56 dengan ini, dengan rata-rata ini. Ya.
Nah, ini kita selisihkan. Boleh Anda, untuk memudahkan Anda, boleh tambah satu kolom lagi, misalkan kolom selisihnya. Jadi, kolom selisihnya negatif tetap dituliskan negatif, ya. Berbeda dengan tadi, kalau tadi itu tetap positif karena dia nilai mutlak. Setelah itu dikuadratkan. Kalau tadi, misalkan tadi, selisih dari 45 dikurang dengan 64,69 ini kan minus 19,69. Di pangkat 2 hasilnya adalah positif. Minus kali minus adalah positif. Positif kali minus hasilnya adalah minus. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Itu yang harus dipahami. Kemudian setelah kita mencari selisihnya kemudian dikuadratkan, kemudian selanjutnya adalah kita lihat formula ini. Dia butuhnya frekuensi dikali dengan kuadrat dari selisihnya. Berarti 3 dikali ini, ya, hasilnya adalah ini. Kemudian kita cari masing-masing semuanya. Kemudian jangan lupa ini ada namanya sigma. Sigma itu adalah jumlah. Berarti ini kita jumlahkan, kita ambil jumlahnya. Kita ambil jumlahnya, ya. Kemudian berarti di sini ya, 1725,436 dibagi dengan 15. 15 dari mana? N kurang 1, ya. N kurang 1, gitu. Hasilnya adalah ini, kemudian hasil akhirnya simpangan bakunya adalah ini. Lalu kalau secara simpel, dari sini juga kita sudah bisa menentukan variansinya berapa. Karena simpangan baku itu adalah kuadrat dari, simpangan baku itu adalah akar dari varian. Atau varian itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Artinya untuk mencari variasi, ya berarti ini kita tinggal cukup kuadratkan ini. Kalau ini kita kuadratkan hasilnya pasti ini. Maka ini adalah simpangan baku atau S. Yang ini itu adalah S kuadrat atau varians. Ini sangat gampang. Kalau Anda sudah paham simpangan baku, maka Anda pasti sudah akan paham tentang varians. Kalau Anda sudah paham varians, maka Anda juga pasti paham simpangan baku. Jadi, maknanya apa? Ketika misalkan variansnya besar, itu artinya penyimpangan data tersebut dari sentral tendensinya itu jauh. Ya. Artinya datanya, kalau misalkan dia dekat, misalkan nilainya kecil, maka berarti datanya itu berada di sekitaran. Berada di sekitaran sentral tendensi tadi, misalkan rata-rata untuk kasus ini, ya, begitu. Ini kalau kita mencari varians, tadi saya sudah katakan hasilnya akan sama, ya. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu repot-repot mencari ini ketika Anda sudah menemukan di sini, ya, hasilnya pasti sama tuh. 115,029. Di sini juga 115,0229. Mau pakai formula ini pun boleh, ini juga boleh, ya. Seperti itu. Oke. Itulah penjelasan saya terkait dengan simpangan dan varians. Yang saya berikan kepada Anda itu adalah contoh untuk data tunggal. Nah, untuk data kelompoknya, perbedaannya, ya, jadi Anda tinggal gunakan formula di sini. Ya, ini untuk mencari variansnya, ini untuk mencari simpangan bakunya. Untuk data kelompok berarti perbedaannya adalah XI-nya saja. XI-nya itu dia nilai tengah. Jadi, kalau kita punya interval misalkan dari 50 sampai 53, berarti nilai tengahnya kan 53 ditambah dengan 50 dibagi dengan 2. Itulah nilai tengahnya. Jadi, sama dengan model Anda mencari rata-rata pada data kelompok. Saya kira untuk penjelasan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai tugas Anda pada kesempatan kali ini, silakan Anda cari simpangan, rata-rata, simpangan baku, dan varians dari data
kelompok, ya, dari data kelompok yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi ini sifatnya kontinu, ya. Jadi kalau dari Anda yang datanya itu, misalkan Anda mencari rata-ratanya, datanya sama, kemudian Anda mencari varians dan simpangan bakunya, datanya sama, maka tidak perlu lagi mencari nilai rata-rata. Tinggal dituliskan saja, oh ini nilai rata-ratanya adalah sekian, sehingga nanti X bar-nya tinggal menggunakan itu saja. Tidak perlu dicari ulang. Saya kira demikian untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.